wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Saya Ki Usup mau melanjutkan wedaran cerita Sri Krishna yang kemarin, yang dikatakannya part 2 dari yang wedaran kemarin. Dan sekarang lanjutannya yang kemarin kan sampai mendapat nama Govinda. Dan ada pertanyaan untuk Anda. Ya, ini saya mau tanya apa? Govinda itu yang mengasih nama Govinda itu siapa? Dewi Rukmini. Dewi Rukmini adalah adik dari Supala dari kerajaan Pancala. Terus ada lagi apa, dilanjutkan ceritanya? Kerajaan Pancala itu siapa? Drupada. Ada cerita apa di kerajaan ini? Mohon diceritakan kepada kami semuanya. Oh, lanjutan Sri Krishnanya. Setelah ketemu Dewi Rukmini di Dongbala itu ya, dan Sri Krishna mendapatkan nama Govinda. Dan sebenarnya siapa sih Kansa itu? Kansa itu adalah, kalau bahasa Indonesia itu paman. Sebenarnya pamannya Krishna sendiri. Dan ibu kandung Krishna itu adik dari Kansa itu. Raja Kansa itu. Iya. Dan ayahnya dan ibunya saya sebutkan di sini juga nggak apa-apa wis kalau sekarang di part 2 ini untuk kejutannya. Siapa? Ibunya ada Desti. Ibu Desti Dan dari ibu seorang Krishna. iya, yang mempunyai semua jumlah anak 72 anak. Dan ayahnya Dev. Itu Sri Krishna lahirnya di penjara yang dimiliki oleh Kansa. Dan itu karena ada kutukan dari Dewa Wisnu, dan ditumbuhkanlah anak di dalam rahim Ibu Desti tadi yang melahirkan Sri Krishna. Dan pada akhirnya Sri Krishna kan dibawa lari ke Vrindavan. Kembali lagi ke cerita yang kemarin, dibawa ke Vrindavan dan dirawat oleh Ibu Radha dan ayahnya Nanda Maharat atau Kanha. Nah, dan begitu kan sudah kembali lagi ke Kansa tadi. Kansa sudah meninggal. Kansa adalah putra dari Raja Jarasandha. Nah, saya beritahu juga itu. Kansa sudah meninggal, terus Sri Krishna bertemu dengan Rukmini, dan pada akhirnya itu Sri Krishna pergi lagi dari Dongbala itu. Pergi Sri Krishna pergi mengarungi sebelah bumi utara. Sebelah bumi utara ini ke kerajaan Pancala, ke kerajaan Widarba, ke kerajaan Hastinapura, dan kembali ke kerajaan Widarba. Dan di suatu tempat Sri Krishna menemukan suatu kerajaan yang satu kerajaan dipimpin 2 orang. Siapa itu? Apanya? Maksudnya yang sebuah kerajaan yang dipimpin oleh 2 raja itu kerajaan apa namanya? Kerajaan Pancasona Warna. Dan disitulah satu kerajaan itu dipimpin 2 orang. 2 orang raja dalam satu kerajaan. Di situ selalu ada perdebatan, kan beda pendapat. Dan di situ Sri Krishna mendatangi kerajaan itu, Pancasona Rana, bukan Warna. Pancasona Rana. Iya. Kerajaannya namanya itu. Ya, Pancasona Rana. Dan di situ Sri Krishna mendatangi kerajaan yang dipimpin oleh 2 raja. Satu kerajaan dipimpin oleh 2 raja, itu di sebelah laut utara.
Dan pada akhirnya Sri Krishna menengahi kedua raja itu, dan Sri Krishna itu membelah laut di antara satu kerajaan itu menjadi dua kerajaan. Kalau boleh tahu siapa raja, maksudnya yang memimpin kerajaan itu, dua raja itu siapa? Kalau boleh tahu namanya beliau. Raja yang mana? Raja yang Dua tadi. Yang dua tadi. Widarba dan Winasama. Widarba dan Winasama. Wibisana. Wibisana. Widarba dan Wibisana. Dan setelah dipencarnya dua kerajaan itu tadi, Sri Krishna mempunyai kerajaan baru di tengah-tengah kerajaan itu, supaya dia menjadi penengah di dua kerajaan tadi. Dan nama kerajaan Sri Krishna adalah Dwaraka. Kenapa dia namakan Dwaraka? Di antara dua kerajaan yang saling berselisihan. Dari terbelahnya laut tadi yang dibelah oleh Sri Krishna, itu dia membangun kerajaan sendiri, yaitu Dwaraka. Dan di situ Sri Krishna disusul oleh adik dari Ayananda Maharat atau Kandha dan Ibu Radha yang bernama Subhadra. Disusul dari Vrindavan pergi ke Dwaraka karena ada kabar berita Sri Krishna mendirikan kerajaan di situ, namanya kerajaan Dwaraka. Dwaraka itu disebut juga Wisnu Warama, istana emas artinya. Wisnu Warama itu artinya kerajaan emas. Iya, emas dari surga, bukan emas biasa dikumpulkan. Dan di situ kan Subhadra sudah sampai situ, dan di situ Sri Krishna mulai membangun kerajaan Dwaraka itu, dan mulai mempunyai koloni dan sebagainya. Koloninya 40.000 prajurit di situ punya dia. Dan di situ dia mulai membangun kerajaan sendiri yang namanya Dwaraka, dan adiknya dari Vrindavan itu pergi ke Dwaraka menyusul kakaknya dan menampingi kakaknya di situ. Ini dia belum menikah, ini masih remaja tadi. Sri Krishna tadi. Ya, Sri Krishna tadi belum menikah. Dan dia kan sering berputar-putar, pindah-pindah tempat kan Sri Krishna ini. Dan pada akhirnya Sri Krishna itu berjalan lagi kembali lagi ke Raja Drupada. Raja Drupada tadi yang Raja Drupada itu dia ingin memohon kepada Sri Krishna untuk diberikan seorang keturunan untuk pewaris raja. Dan akhirnya Sri Krishna mendoakannya kepada Mahadewa, dan dikabulkanlah keinginan Raja Drupada yang mempunyai anak laki-laki yang bernama Wismakarna. Raja Drupada itu siapa namanya? Drupada. Oh, Drupada. Oh. Raja Drupada. Namanya Drupada. Makanya kerajaan Drupada tadi namanya Drupada. Dan itu kan minta Sri Krishna tadi anugerah tadi kan, dan berakhirnya putra laki-laki yang bernama Wismakarna. Dan pas itu kan sudah selesai urusan Sri Krishna sudah selesai di Drupada, dan ia berjalan lagi menuju ke arah Hastinapura. Di Hastinapura Sri Krishna pun menemukan banyak sesuatu hal yang harus dituntaskan sebagai tugas-tugasnya, yang dari halnya tugas kedua untuk dia turun ke bumi. Kan yang turun pertama untuk menghabisi pamannya yang bernama Kansa, yaitu raja yang merugikan dunia. Dan tugas yang kedua ini keluar di sini di bab 2
tugas Sri Krishna yang kedua keluar untuk membereskan perselisihan antara dunia Arya dengan keturunan-keturunan Hastinapura yang selalu perselisihan, yaitu dari raja-raja sebelumnya dan para leluhur sebelumnya sampai ketemu Bhisma yang agung dan Raja Pandu dan Dhestharashtra. Kan itu kan sebenarnya kan yang menjadi raja dan raja-raja itu kan dari asal turun keturunan, bukan dari nomor 1 atau 2 atau begini, bukan. Itu dari keturunan, dari ras keturunan. Dan di situ Sri Krishna bertemu dengan Dewi Gangga. Dewi Gangga adalah ibu dari Bhisma yang agung. Dan di situ Dewi Gangga kan berada di Sungai Gangga. Sri Krishna waktu itu pergi ke Sungai Gangga dan bertemu dengan Dewi Gangga, dan Dewi Gangga pun berdoa kepada Sri Krishna untuk memohon anugerah biar supaya bisa menyelesaikan perselisihan yang ditanggung oleh anaknya, yaitu Bhisma yang agung. Dan pada akhirnya pun Sri Krishna mulai muncul di Hastinapura dan menemukan yaitu Bhisma yang agung, Dhestharashtra, Pandu, Widura, dan yang lain-lain. Ini masih belum sampai kisah Mahabharata loh, walaupun ada nama-nama ini. Tapi itu pertemuan pertama Sri Krishna tadi kepada pimpinan-pimpinan terbesar Hastinapura. Dan di situ Bhisma yang agung sudah mengetahui bahwa Sri Krishna itu utusan dewa, itu Dewa Wisnu. Dan si Bhisma yang agung pun berdoa kepada Sri Krishna untuk membimbing seluruh kerajaan Hastinapura, yang waktu itu kerajaan Hastinapura itu memimpin semua dunia Arya, raja dari raja di dunia, kerajaan raja dari raja di dunia, yaitu Hastinapura. Dan yang mempunyai banyak sekali musuh, kayak dari Gandhara, itu musuhnya juga, musuh dari kerajaan Hastinapura tadi. Dan kerajaan terbesar itu mempunyai perselisihan dalam hubungan sosial sendiri. Maksudnya dari dalam kekeluargaan itu ada perselisihan. Dan akhirnya Sri Krishna turun ke situ. Maaf Govinda ya, sebelum apa? Govinda, saya Ki Yusuf. Oh ya, maaf Yusuf. Jadi gini, saya tanya, jadi sebelum apa? Yang memiliki raja Hastinapura itu sebenarnya rajanya siapa sih sebelum? Yang memiliki kerajaan Hastinapura itu namanya sebelum Pandu apa gimana? Sebelum Pandu. Sebelum Pandu itu siapa? Bentar. Sebelum Pandu. Prajapati Daks. Prajapati Daksa. Daksa. Prajapati Daksa. Apakah beliau itu ayah dari seorang Pandu dan Dhestharashtra? Bukan. Oh, bukan. Itu adalah kakeknya. Dan ayah Pandu dan Dhestharashtra sudah meninggal dulu sebelum menjadi raja. Dan pada akhirnya itu kan garis keturunan kan cucu Dhestharashtra dan Pandu. Yang seharusnya kan menjadi raja kan Pandu, tapi Dhestharashtra itu menginginkan kedudukan di singgasana itu juga. Dan pada akhirnya kan kedua saudara ini kan berselisihan terus. Yang pangeran mahkotanya kan seharusnya Pandu. Dan waktu itu pun Raja Prajapati Daksa itu seharusnya katanya dia itu mau dikasihkan ke Bhisma yang agung yang untuk menjadikan raja. Tapi Bhisma yang agung menolak untuk menjadi raja. Dan pada akhirnya cucunya yang menjadi raja yaitu Pandu.
Raja Pandu yang memimpin Hastinapura begitu. Dan pada akhirnya itu kan masih belum memimpin, kan ada persediaan itu sebelum memimpin ini, yang sudah mempunyai istri terdahulu itu harus yang menjadi raja. ya begitu, yang menjadi raja. Yang mempunyai istri itu yang menjadi raja yang terdahulu. Kalau yang belum ya harus ngalah. Ada persaingan itu antara Pandu dengan Destarastra. Destarastra ini buta, dia orangnya buta, dan yang Pandu ini sehat dan anulah, nggak ada cacat ya. Dan pada akhirnya yang memenangkan perseteruan ini yaitu Raja Pandu. Dia memiliki istri terdahulu yang bernama Dewi Kunti. Dewi Kunti dari mestinya dari keturunan siapa gitu? sama dari keturunan dewa ya, kan ini masih cerita zaman dahulu, ini semua keturunan dewa gitu. Dewi Kunti, dan itu Pandu tadi menikah dengan Dewi Kunti, dan itu Destarastra masih belum mempunyai istri, dan disitulah Raja Pandu diangkat menjadi raja. Dan setelah itu masih ada banyak kisah yang menceritakan lahirnya Pandawa dan Kurawa. Sudah ya, energinya sudah mulai menghilang. Ya, mungkin bisa nanti disambung part ketiga. Ya, insya Allah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu.